Indonesia selangkah lagi memiliki kapal induk WCP Garibaldi babak baru kekuatan laut Nusantara. Keputusan pemerintah Indonesia memberikan lampu hijau bagi TNI Angkatan Laut TNI AL untuk mengakuisisi kapal induk WCP Garibaldi dari Italia, bukan sekadar berita militer biasa. Langkah ini membuka babak baru bagi sejarah pertahanan Indonesia, sekaligus mengirim sinyal kuat ke dunia bahwa kekuatan maritim Nusantara sedang memasuki level baru. Di kawasan Indo-Pasifik yang kini menjadi pusat perhatian geopolitik global, kehadiran kapal induk Indonesia akan mengubah peta kekuatan secara drastis. Bukan hanya sekadar soal simbol prestis, tapi juga soal proyeksi kekuatan, pengaruh diplomatik, hingga kesiapan yang menghadapi dinamika keamanan regional. Dari wacana menjadi realita, lampu hijau pemerintah. Wacana Indonesia memiliki kapal induk sebenarnya sudah lama terdengar, namun kali ini niat tersebut semakin nyata setelah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyetujui pembiayaan akuisisi kapal induk dengan plafon hingga 450 juta dolar AS. Pendanaan ini mencakup pembelian kapal, peralatan operasional, hingga kemungkinan modernisasi. Dana akan diperoleh dari pinjaman eksternal melalui lembaga kredit ekspor, kreditor bilateral, maupun lembaga swasta. Tak hanya itu, dokumen yang sama juga menyinggung persetujuan pendanaan untuk helikopter angkut 250 juta dolar AS dan helikopter utilitas 300 juta dolar AS yang nantinya bisa memperkuat kemampuan operasional kapal induk. Dengan persetujuan ini, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya mengubah mimpi menjadi kenyataan. GWCP Garibaldi Sejarah dan Kapabilitas. ITS GWCP Garibaldi C551 adalah kapal induk ringan buatan Italia yang mulai aktif pada 1985. Kapal ini didesain untuk mengoperasikan pesawat tempur P-Stol seperti Harrier serta helikopter angkut dan anti kapal selam. Beberapa keunggulan kapal ini antara lain: panjang sekitar 180 meter, displacement lebih kurang 14.000 ton, kapasitas puluhan pesawat, helikopter, garing jet P, garing stol. Pernah digunakan dalam operasi internasional termasuk operasi Sophia di Laut Mediterania untuk menekan perdagangan manusia. Meski bukan kapal induk kelas raksasa seperti milik Tiongkok dan AS, Giuseppe Garibaldi tetap memiliki nilai strategi tinggi. Setelah direstorasi, kapal ini bisa menjadi platform serbaguna dari misi kemanusiaan (OMSP) hingga operasi militer tempur (OMP). Fokus TNI AL OMSP, tapi siap tempur. Kepala Staf TNI AL KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa kapal ini lebih difokuskan untuk operasi militer selain perang, seperti evakuasi korban bencana alam, pengiriman bantuan logistik skala besar, operasi pencarian dan penyelamatan. Namun jangan salah, meski diplot untuk misi damai, kapal induk tetap bisa difungsikan dalam skenario tempur jika kondisi menuntut. Artinya Indonesia akan memiliki alat proyeksi kekuatan laut udara yang sebelumnya belum pernah dimiliki. Reaksi regional, Australia ketar-ketir. Salah satu negara yang langsung bereaksi adalah Australia. Media pertahanan Defense Connect 23 September 2025 menyoroti bahwa Indonesia kini selangkah di depan, bergabung dengan klub kapal induk regional, sementara Australia justru tertinggal. Sejak pensiunnya HMAS Melbourne pada 1982, Australia memang tidak lagi mengoperasikan kapal induk. Strategi mereka lebih fokus pada kapal selam, kapal tempur permukaan, serta aliansi dengan Amerika Serikat. Namun, dengan semakin banyak negara Indo-Pasifik yang memiliki kapal induk, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, hingga kini Indonesia, posisi Australia menjadi semakin dilematis. Mereka harus memilih tetap mengandalkan sekutu atau memilih mengejar kembali kemampuan kapal induk. Persaingan kapal induk di Indo-Pasifik.
Indo-Pasifik kini menjadi kawasan paling dinamis dalam hal pembangunan kekuatan laut. Beberapa tren utama. Tiongkok sudah mengoperasikan Liaoning, Shandong, dan Fujian dengan ambisi kapal induk nuklir. India terus memperluas armada dengan INS Vikramaditya dan INS Vikran. Jepang konversi kapal perusak helikopter Izumo untuk mengoperasikan jet F-35B. Korea Selatan merencanakan pembangunan kapal induk ringan. Asia Tenggara, beberapa negara mulai mengincar kapal serbu amfibi canggih. Kini, dengan Indonesia bergabung, peta kekuatan maritim di kawasan semakin kompleks. Kehadiran kapal induk bukan hanya soal prestis, tapi juga alat tawar diplomasi dan simbol kehadiran negara di laut lepas. Menuju doktrin Blue Water Navy. Dengan kapal induk Indonesia semakin dekat menuju doktrin Blue Water Navy, yaitu kemampuan angkatan laut beroperasi di laut lepas jauh dari pangkalan utama. Implikasinya besar. 1. Proyeksi kekuatan. Indonesia bisa menempatkan pasukan dan alutsista di luar negeri untuk waktu lama. 2. Diplomasi pertahanan. Kapal induk bisa menjadi simbol kedatangan Indonesia dalam latihan bersama atau misi PBB. 3. Keamanan jalur laut. Indonesia bisa lebih aktif mengamankan jalur vital seperti Selat Malaka dan Laut Natuna. Tantangan nyata di balik ambisi. Meski terlihat presisius, jalan menuju operasional kapal induk penuh tantangan. Biaya operasional tinggi, bukan hanya pembelian tapi juga perawatan, bahan bakar, dan logistik. Kesiapan infrastruktur, pangkalan laut, dan dermaga harus disesuaikan. Sumber daya manusia dibutuhkan ribuan pelaut terlatih untuk mengoperasikan kapal induk. Integrasi alutsista, Indonesia butuh pesawat dan helikopter berbasis kapal induk yang sesuai. Kebijakan strategis, harus jelas apakah kapal ini benar-benar jadi kebutuhan strategis atau hanya simbol kekuatan. Penutup, lompatan bersejarah. Akuisisi kapal induk GWCP Garibaldi adalah langkah berani sekaligus bersejarah bagi Indonesia. Dengan keputusan ini, Indonesia tidak hanya memperkuat armada lautnya, tapi juga mengirim sinyal kepada dunia bahwa negara kepulauan terbesar di dunia siap mengambil peran lebih besar dalam percaturan Indo-Pasifik. Namun sebagaimana pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Ambisi besar ini harus diimbangi dengan perencanaan matang, pendanaan berkelanjutan, dan strategi pertahanan nasional yang jelas. Jika berhasil, Indonesia akan benar-benar masuk ke era baru sebagai kekuatan maritim utama di kawasan.